Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini khusus untuk LKK 1 blok 17 untuk tes kehamilan. A. Tujuan pembelajaran. Apabila diberikan alat dan bahan pembelajaran, mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan tes kehamilan dengan pregnancy strip test sesuai dengan prosedur Legartis. Legartis itu artinya yang berturut-turut, yang seharusnya, jadi nggak boleh melompat-lompat, itu maksud Legartis. B. Sasaran pembelajaran. 1. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip kerja pregnancy strip test. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan pengambilan spesimen dengan pemeriksaan pregnancy strip test secara Legartis. Yang ketiga, mahasiswa memperagakan pemeriksaan tes kehamilan dengan pregnancy strip test sesuai dengan prosedur Legartis. Keempat, mahasiswa mampu menginterpretasikan hasil pemeriksaan pregnancy strip test. C. Pelaksanaan panduan belajar tes kehamilan. 1. Ringkasan teori. Pada pemeriksaan laboratorium klinik, terdapat beberapa pemeriksaan kehamilan yang dapat dilakukan untuk membantu memastikan adanya kehamilan. Yang paling banyak dipergunakan saat ini adalah dengan melakukan pemeriksaan hormon Human Chorionic Gonadotropin, kita singkat HCG. Pemeriksaan hormon ini dapat dilakukan dari 2 spesimen, yaitu serum darah dan urin. Pemeriksaan dalam darah dapat mendeteksi kadar HCG dengan minimal konsentrasi 5 ml unit per mililiter secara kualitatif, dan juga dapat mengukur secara kuantitatif kadar HCG dalam darah. Mekanisme kerjanya berdasarkan fluorimetric immunoassay. Pemeriksaan HCG dalam urin dilakukan secara kualitatif dengan beberapa metode, yaitu yang pertama A. Bioassay, yaitu tes Eszem-Zondek, tes Friedman, tes Galli-Mainini. Nah, ini tidak kita lakukan lagi karena ini sudah tes terlalu mahal dan terlalu lama. Cara-cara lama. Yang kemudian B. Immunological assay, yaitu pregnancy slide test, pregnancy strip test. Nah, yang kita gunakan sekarang adalah pregnancy strip test. Yang akan kita pelajari sekarang yaitu pregnancy strip test. Yang kedua, alat dan bahan pemeriksaan. Yang pertama, A. Pregnancy strip test. B. Tabung reaksi. C. Tisu. D. Spesimen urin wanita hamil. Yang ketiga, langkah kerjanya. A. Pengumpulan spesimen. Sebaiknya siapkan spesimen urin yang diambil saat berkemih pertama pagi hari. Jadi first morning urin, atau jika tidak bisa, gunakan urin dari berkemih terakhir dan jeda berkemih sebelum 2-3 jam. Urin disimpan dalam wadah urin bersih. Gunakan segera mungkin urin yang telah dikumpulkan, maksimal 2-3 jam setelah dikumpulkan. Jadi nggak boleh lebih dari 3 jam. Yang paling bagus dikumpulkan langsung diperiksa. B. Prosedur pemeriksaan. Pindahkan strip dari pembungkusnya dengan hanya memegang bagian handle strip secara vertikal. Celupkan bagian indikator strip ke dalam wadah yang telah berisi urin. Jangan sampai melewati batas garis maksimal. Itu ada batasnya, nanti kita terangkan. Angkat strip setelah 4-5 detik, lalu letakkan di atas permukaan rata yang bersih, kering, dan tidak menyerap air. Bacalah hasil strip setelah 60 detik dengan interpretasi sebagai berikut. 60 detik itu berarti 1 menit ya. Dia akan positif jika terlihat 2 garis berwarna merah pada test line dan control line. Negatif jika terlihat hanya 1 garis berwarna merah, yaitu pada control line saja. Jadi pada test lainnya tidak ada kelihatan strip merah.
Untuk mengkonfirmasi hasil negatif, pembacaan dapat ditunggu hingga 5 menit. Hindari membaca hasil setelah waktu reaksi 5 menit. Terakhir, buanglah seluruh alat dan bahan hasil pemeriksaan yang telah terpakai pada tempat sampah infeksius. Kita praktekkan ya. Ini urin wanita hamil ya. Ini urin wanita hamil. Kita buka. Ini ada pakai handskun. Kira-kira di sini ada tempat untuk merobeknya ya. Robek. Jadi kita pegang yang biru ini. Ini kelihatan ada garis hitam itu max. Jadi maksimal urin yang harus kita rendam. Jadi nggak boleh lebih dari maksimalnya. Ya kita rendam ya, persis di garis yang max. Nah, maka ini kita taruh di tempat yang datar. Kita tunggu sampai 60 detik. 60 detik itu berarti 1 menit ya. Ini urin wanita hamil, pasti. Ada 1 menit? Belum. Belum. Pada kenyataannya setelah kita tunggu 1 menit, ternyata garisnya hanya 1. Padahal sebetulnya kencing ini kencing ibu hamil.
kalau memang ini ada kesalahan, kemungkinan ini sudah kadaluarsa, ya, kadaluarsa artinya sudah tidak bisa digunakan lagi. Kedua, kemungkinan urinnya bukan urin wanita hamil. So ini garisnya hanya satu, harusnya garisnya dua, ini hanya satu. Jadi sayang sekali tes ini mengalami katakanlah kegagalan karena tidak memperlihatkan garis yang dua merah. Ini hanya satu yang merah. Itu pun merahnya nggak terlalu, istilahnya terlalu menyala gitu, sehingga nggak kelihatan betul-betul dia positif. Tapi maksudnya seperti inilah. Nanti kalau memang dia positif ada dua garis di sini. Ya. Jadi dua garis itu seperti yang saya katakan di sini tadi adalah tes line-nya dan kontrol line. Nah ini hanya pada kontrol line aja yang positif. Ini artinya negatif. Nah katanya untuk pembacaan yang negatif, pembacaan dapat ditunggu hingga 5 menit. Ya, hingga 5 menit kita lihat nanti.